Baik, tadi alhamdulillah kita sudah mengenal dengan Pak Rudi gitu ya. Nah, kita juga ingin lebih dekat dengan Pak Rudi ini, dengan tadi kesehariannya ternyata sekarang dia sudah benar-benar hijrah, ya kan? Di jalan Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah sekarang bersama kita bersiar bersama-sama. Nah, kita ingin tahu dulu sebelumnya nih, kira-kira Pak Rudi itu kenal Ewa Algot tuh dari mana nih awalnya gitu ya. Dan mungkin bisa langsung nih kita sudah mengenal Ewa Algot dalam bersiar kan. Ewa Algot kan bersiar ya teman-teman. Kira-kira tuh suka dukanya tuh apa kira-kira selama bersiar bersama Ewa Algot? Pak Rudi. Oh, baik. Saya pertama kali mengenal EO itu pada saat saya mengikuti pelatihan Tajir Camp yang digagas oleh kampus Pengusaha Muslim itu oleh Coach Faisal Ramli. Nah, di situ ada mentor saya yang juga guru saya yang luar biasa itu Ustaz Muhammad Rijal. Beliaulah yang mengenalkan mengenai. Itu guru saya juga tuh. Oh iya, sama. Jadi kita satu guru. Satu ilmu. Jadi beliaulah itu Ustadz Muhammad Rijal memperkenalkan tentang peluang bisnis EO Algot dan tidak hanya peluang bisnisnya, tadi ada peluang keberkahannya. Ada gitu. Masya Allah, kecil. Nah, saat itu saya langsung tertarik dan saya langsung mengajukan diri untuk mendaftarkan. Jadi di situ kita sudah dapat gambaran tentang EOA. Mungkin memang belum terjun ya. Tapi saat kita udah daftar terjun, nah itulah kita mulai merasakannya. Memang waktu itu EO Algot masih baru ya. Nah, tapi kita tetap ingat, wah ini di situ saya ada pesan dari Ustadz Maulana, ini ada nilai wakaf ini Pak Rudi ini. Kita harus perjuangkan. Jadi istilahnya adalah EO Algot adalah emas dunia akhirat. Wah ini dia poin di situ yang dan jadi jalan terus lah. Alhamdulillah sampai saat ini insya Allah seterusnya kita itu. Itulah awal kenal mulai dengan EO Algot. Dari kampus Pengusaha Muslim ya. Tuh. Sama kita satu alumni berarti. Oh gitu. Senior ya. Kemudian mengenai apa suka duka ya? Suka duka nih kira-kira selama menjadi agent of gold gitu ya di Depok ini gimana kan? Sukanya ya suka kita ada ya. Saya sukanya ini sangat merasakan saat saya merekrut seorang MOG waktu itu ya. Berhasil kita siar dan dia tertarik. MOG itu alhamdulillah giat. Semangat itu ya. Dia lapor, Masya Allah Pak Rudi, belum pernah saya terima uang segini pada saat itu. Itu saya sampai ya Allah benar Pak Rudi, saya nggak pernah nih uang segini sebelumnya, karena dia rajin gitu ya. Rajin, dia dapat untung, dan untungnya waktu itu baru pertama siar tuh baru menjadi MOG saya tuh baru sekian minggu tuh dia udah dapat sekitar, kalau nggak saya lupa ya, sekitar 700.000. Dan itu pun dia merasa bersyukur sekali sampai rasa haru tuh terpancar di wajahnya bahwa ya Allah, ini saya belum pernah nih pegang uang segini seperti itu. Nah, itu yang buat saya tuh juga ya semacam ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengajak sebanyak mungkin ya saudara-saudara muslim kita nih untuk bisa merasakan keberkahan dari bergabung sebagai AOG maupun MOG gitu, bisa rasakan. Apalagi di sini kan kita juga tidak sekedar mengejar keuntungan, tapi keberkahan yang menyertai dari bergabungnya dengan EOA. Masya Allah. Iya, betul, momen kebahagiaan ini ternyata dari batin gitu ya, bahwa kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan juga menyaksikan juga gitu ya, sekaligus dari wasilah kita mengajak syiar teman-teman kita itu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dalam menjalankan syiar kira-kira hal apa nih yang pernah kayaknya nih susah banget gitu nih di EO Algot itu, atau di lapangan tuh seperti apa? Sebenarnya sih ya dibilang susah juga bukan ya, karena buat kita sih itu adalah tantangan aja, karena banyak teman-teman yang masih mungkin lebih punya lebih, karena ini EO kan baru ya, mereka lebih percaya dengan LM yang lain gitu. Nah, itulah fungsinya kita siar. Mengedukasi, menyampaikan apa sih. Nah, kalau yang walaupun itu buat saya bukan duka ya, tapi sebagai tantangan. Tapi kadang-kadang kita pun juga bersyukur karena dengan tantangan kita berhasil pada saat kita menjelaskannya. Pentingnya kita mengenal memberikan
pengenalan tentang LOA dan keberkahan LOA God terkait nilai wakafnya itulah yang akhirnya justru bisa kita masuk situ. Jadi sebenarnya bukan duka juga ya itu kalau saya bilang. Kalau saya pikir sih lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Lebih banyak sukanya. Luar biasa, alhamdulillah. Atau kalaupun ada dukanya saya lebih ingat lebih suka mengingat yang sukanya aja gitu. Jadi tetap berpikiran positif gitu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Rudi sharingnya. Jadi teman-teman ya suka duka itu tidak ada duka gitu ya kan. Jadi semuanya senang dan senang gitu ya. Kenapa? Karena kalaupun misalnya ada hambatan, ada kendala gitu, kita sebutnya sebagai tantangan gitu ya, agar kita bisa terus beraktivitas dan juga bisa memberikan manfaat lebih baik lagi gitu ya. Baik, sahabat-sahabat, berikut kita juga ingin mengenal nih, siapa sih sosok Pak Mawi ini yang ternyata jauh-jauh dari Bekasi gitu ya, sebagai Agent of Gold dari Depok. Nah, kira-kira Pak Mawi ini kenal LOA Gold itu awalnya dari mana gitu Pak? Nah, ini yang perlu kita ingin tahu lebih dalam nih, dan ternyata akhirnya join gitu ya bersama LOA Gold, dan mungkin bisa ceritakan juga nih setelah join, nah kira-kira apa sih yang dirasakan nih, ya, senangnya apa atau kendalanya apa menjadi seorang agent of God gitu. Silakan Om. Baik, terima kasih Kang Mai. Nah, awalnya saya kenal IOA dari teman. Dia langsung share, kirim WA, Pak Mawi kalau mau beli emas ke saya ya. Nah, saya cuma baca aja emas apa, saya Japrian. Iya, Japrian. Oke, saya cuma jawab oke. Cuma saya nggak belum mendalami gitu. Nah, kebetulan saya juga sebelumnya kan sudah sering beli emas dan main emas lah, jual beli gitu. Cuma berlaku lama. Iya. Terus, di grup lain sama persis, tapi dia ngirim di grup. Nah, mau join jadi reseller gitu. Nah, terus ada WA-nya. Saya klik langsung masuk ke WA dia tuh. Terus masih nanya-nanya, terus langsung Pak, saya langsung kalau mau jadi agent gimana? Saya langsung nawarin ini. Keuntungannya apa? Jelasin gini. Oke, saya tertarik, saya langsung daftar hari itu juga. Langsung agent udah. Pas jadi agent, saya bingung nih, saya harus ngapain gitu ya. Terus ngapain? Nah, saya langsung masuk di grup tele. Kemudian ada update harga, saya iseng update kan status. Baru hari itu update, langsung ditanya mau ikut jadi agent. Saya bingung. Langsung spontan ya. Masya Allah. Saya langsung kontak ke yang reseller tadi kan. Jadi Pak, Bapak gini nih diarahkan lah. Udah, nah itu satu hari saya jadi agent, besok keduanya saya dapat agent. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Nah dari situlah mulai tumbuh semangat saya jadi spirit. Ternyata nggak terlalu sulit itu. Nah kemudian awal itu saya share di mulai grup tetangga gitu. Tetangga sebelah mulai tuh tertarik, langsung beli yang 5 gram. Nah ini duganya nih. Pas saya beli, Tetangga langsung beli langsung beli karena orang lain tuh belinya 0,05, 0,1 langsung 5 gram. pelanggan pertama saya tetangga sebelah. Oh. Langsung saya update harga, langsung tertarik, nanya dikiranya emas yang jadul. Terus pas sudah deman beli aja 5 gram. Udah, saya order di cabang pas waktu itu lagi researchnya di cabang, jadi harus inden. Lagi banyak permintaan. Pas lagi awal itu yang awal tahun 2020 lah ya gitu. Iya. Akhir 2020. Nah, tetangga nanya, mana pemau emasnya? Mana? Waduh, saya udah sekitar ibu mulai proses karena sekarang dikirim. Iya. Udah. Lagi banyak. Akhirnya datanglah. Nah, pas saya kirim, bukan si A ya. Oh ya ini, udahlah saya mulai belajar, dipaksa harus bisa menjelaskan. Ini produknya ini ada wakafnya. Akhirnya dia mau terima. Cuma dari susahnya mulai yang tadi dukanya itu, saya balik jadi biar speed apa sih? Saya banyak nyetok lah. Mulai dari situ lah saya mulai menyetok. Semua keping saya stok. Nah, dan setiap saya ada rezeki apa saya alihkan untuk stok. Jadi awal saya tadi itu kita menyetok. Kepada Allah sampai ya hampir 1 box yang di rumah itu penuh. Masya Allah. Ya, jadi itu ada tabungan istri, tabungan anak, semua saya alihkan. Luar Karena biasa. dari yang tadi jangan sampai orang beli itu nggak ada. Sekarang saya bisa gagal. Keren. Sekarang. Ya.
Ready stock. Nggak ada di cabang, cari ke Mama we. Nah, sukanya saya lebih suka kalau yang beli itu orang yang di luar ekspektasi saya. Jadi teman-teman yang, karena saya nge-share di status, saya selalu update CR-nya di status WA. Kayak tukang sayur yang suka keliling, terus nanya-nanya. Saya walaupun beli 0,1 itu kebanggaan buat saya. Itu yang bangga, bisa membantu orang lain lah untuk bisa memiliki emas. Betul. Ternyata memiliki emas tidak ada harus uang banyak. Dengan 0,1 dia suka tukang parkir. Jadi saya lebih menyentuh. Saya terasa ke ini kalau yang beli malah itu, dan itu bisa buat CR juga. Kalau saya ngomong ke orang, oh saya kalah, CR beli. Wah, itu jadi ya itu buat saya juga. Oh iya, jangan sampai kalah dengan ini, semangat ya. Jadi itu Kang Mike, awal mula saya bergabung di IOA dan suka dukanya yang paling suka, yang paling beras sekarang, saya sekarang bisa duduk dengan CEO-nya langsung. Masya Allah. Saya bergabung tepat di September tanggal 18 2020. Ini bulan September, artinya 1 tahun. Nah, bahkan saya kerja jadi karyawan, jadi kebetulan belum pernah duduk bareng sama CEO. Jadi di IOA saya setahun bisa duduk bareng sama CEO, bahkan ditraktir makan siang. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita tantangannya apa kira-kira kalau ini ke depan nih, kalau misalnya bersama Ewagod ini di lapangan? Kalau yang udah tantangan gini, pasti mereka tuh nanya, bisa dijual di mana sih? Gitu. Jadi pada saat dia beli, pasti nanya bisa dijual di mana. Saya jawab, kalau namanya emas, dijual di mana pun pasti laku. Ke tukang emas pun pasti dibeli. Gitu. Cuma masalahnya harganya. Kalau ke tukang emas pasti yang nawar ya sesuai dengan harga emas. Tapi jangan khawatir, saya bilang. Kalau di IOA itu ada harga buyback-nya. Dan itu bisa dibandingkan dengan sejenis yang lain. Itu lebih tinggi dan itu bisa dibuktikan. Jadi saya bikin ini kayak tabel, Kang Mai. Merek A harga belinya segini, buybacknya segini. Perbandingan gitu. Nah ini salah satu CR-nya. Jadi saya CR kadang-kadang kalau orang cuma WA dari saya lihat status terus nanya, saya telepon aja boleh. Saya lebih menjelaskan lebih enak telepon. Pas saat di telepon itu saya pertama tentang ibaratnya teorinya lah. Apa sih manfaat emas itu? Emas itu begini. Kemudian tadi saya bikin kayak benchmark pembanding. Kalau dibeliin emas begini, kalau dibeliin tanah begini, kalau ditanggung di bank begini, kalau dipusuk begini. Jadi orang bisa berpikir. Kemudian terakhir saya cerita experience. Ini emas dulu tahun segini, beli harga segini, sekarang harga segini, bisa dibandingkan. Jadi manfaatnya menyimpan emas tuh lebih value-nya lebih nanti ke depan gitu. Jadi experience dari harga-harga itu saya kalau pasti tahun 2010 berapa sih, sekarang berapa? Lihat trennya naik, itu kadang-kadang langsung udah saya ikut, saya beli gitu. Karena itu tadi, gitu. Jadi saya pertama cerita tentang manfaat emasnya itu, kemudian benchmark kalau nyimpen di bank gimana, kalau beli tanah gimana gitu. Karena emas sangat liquid, sama-sama mungkin untung ya. Kita membeli tanah atau properti untung. Cuma properti itu butuh sekarang nggak bakal bisa butuh sekarang. Tapi pada saat emas punya berapapun butuh sekarang bisa jadi. Bisa cair. Berarti tantangannya adalah dijawab dengan edukasi, ternyata gitu ya. Nah, jadi kenal tantangan-tantangan di teman-teman yang lain saat kita memberikan tentang produk emas ini, ternyata jawabannya di edukasi. Begitu kita edukasi gitu ya, teman-teman tuh udah terbuka, pasti dengan sendirinya akan mengikuti dan membeli gitu ya. Masya Allah, terima kasih Pak Mawin. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah mendengar nih kisahnya Teh Yuan gitu ya, terkait dengan rewardnya beliau gitu ya untuk para agent-agentnya, para sales-salesnya gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih Teh, kira-kira Teteh kan sekarang sudah menjadi seorang agent of gold gitu ya. Nah, selama menjadi agent of gold itu kira-kira apa sih momentum yang sangat disukai saat itu gitu kan? Dan juga mungkin ada beberapa tantangan-tantangan dalam hal menjalankan bisnis Ewagod. Terus dari tantangan itu kira-kira apa sih yang bikin tetap semangat gitu? Walaupun nih kayaknya susah atau ada hambatan gitu ya dalam bersiar Ewagod, tapi dengan semangat atau hal apa nih kira-kira yang terus tetap semangat gitu menjadi seorang agent of gold gitu?
suka dukanya ketika bersyiar itu adalah mengedukasi. Ya, jadi ketika kita banyak sekali masyarakat di sekitar kita itu yang belum memahami tentang logam mulia. Itu. Jadi ketika mereka belum memahami logam mulia itu, bagi mereka nggak penting menabung logam mulia. Kenapa? Karena yang ada di benak mereka itu nabung ya, nabung di bank gitu ya, nabung mungkin di rumah gitu ya. Tetapi ketika mereka sudah teredukasi, mereka jauh lebih terbuka wawasannya dan mereka akan sangat tertarik sekali untuk menabung Ewa Gold. Kenapa? Karena justru dengan Ewa Gold itu hadir kepingan terkecil itu memudahkan sekali mereka untuk apa? Untuk menabung yang tetap bertahan nilainya gitu. Tidak seperti mereka menabung di bank, tidak seperti mereka menabung di rumah-rumah mereka seperti itu. Jadi suka dukanya itu adalah ketika kita bersyiar, memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada para masyarakat gitu ya. Seperti itu sih paling untuk suka dukanya gitu. Yang paling menarik adalah ketika kita syiar dan semakin banyak yang menyadari bahwa manfaat menabung emas itu adalah mengumpulkan kepingan-kepingan untuk masa depan mereka. Ada salah satu MOG saya itu sampai sekarang luar biasa ini Kang Mai. Beliau ada single parent, punya anak 1, ditinggal oleh suaminya. Dan luar biasanya ketika dia bergabung menjadi pejuang Ewa Gold gitu ya, itu beliau bisa lebih menghidupi dirinya, anak-anaknya gitu ya. Dan Masya Allah, alhamdulillah sekarang beliau mengatakan sudah memiliki tabungan emas yang luar biasa gitu. Dan itu semua dia lakukan untuk anaknya gitu. Jadi Sudah mandiri gitu. Betul. Jadi Masya Allah itu kebanggaan yang luar biasa ketika edukasi itu terserap dengan baik gitu. Dan semakin banyak orang yang ada di luar sana tuh yang tersadari bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka tersampaikan pada impian-impian mereka gitu. Dan sangat terbantu sekali dengan hadirnya Ewa Gold seperti itu. Nah, luar biasa ya ternyata. Betul ya, edukasi itu tadi kan kembali ya, edukasi itu memang penting, mindset itu penting agar kesadaran mereka dalam berinvestasi, beraktivitas, dan juga mungkin juga melihat sesuatu untuk future mereka seperti apa gitu ya. Nah, tapi dari tantangan tadi kan tantangannya edukasi gitu ya, bagaimana meyakinkan orang ya. Tapi kira-kira mungkin banyak orang juga tuh yang susah gitu ya. Nah, tapi yang bikin teteh tetap semangat gitu, kira-kira apa sih gitu? Walaupun susah nih di edukasinya, nggak ngerti-ngerti gitu. Contohnya gitu. Yang bikin semangat itu adalah sebenarnya lari lagi ke kalau menurut saya itu komunitas Ewa Gold yang memang saling support gitu Kang Mai. Ya, jadi ketika kita bergerak bersama, diingatkan bersama-sama gitu ya dengan saudara-saudara yang lain, lalu juga kita sama-sama tahu bahwa basicnya itu adalah spirit of Ewa itu adalah untuk mengembalikan kejayaan dengan emas gitu ya. Itu yang membuat saya bersemangat. Kenapa? Artinya saya tidak boleh putus asa dengan tantangan itu. Saya harus berada di tengah-tengah para pejuang. Pejuang apa? Pejuang peradaban. Itulah yang membuat saya itu ketika memang sedang mendapat tantangan-tantangan saat bersyiar itu menjadi bersemangat gitu Kang Mai. Artinya berpikir bahwa peradaban ini itu akan terbangun dan saya harus berada di tengah-tengah menjadi bagian dari berdirinya peradaban. Seperti itu Kang Mai. Luar biasa nih, ternyata Teh Yunita sudah menemukan esensi dari membersamai Ewa Gold ini, bukan hanya tujuannya untuk saat ini gitu ya, tapi benar-benar untuk tujuan yang lebih luas dengan adanya peradaban Ewa gitu ya. Siap, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mengenal Mbak Puri nih, ya seorang ibu rumah tangga
yang keluar dari pekerjaannya dan alhamdulillah sekarang menjadi seorang agent of gold. Nah tentunya ini seorang agent of gold yang punya relasi sahabat teman, tadi udah sama teman-teman sekolahannya gitu anak-anaknya. Nah mungkin selama menjalani profesi baru nih sebagai agent of gold, kira-kira Mbak Pur ini punya hal-hal yang apa nih yang kira wah ternyata menyenangkan ternyata gitu ya dengan Ewa Gold. Dan mungkin selain ada menyenangkannya juga mungkin ada juga tantangannya gitu ya selama menjadi agent of gold. Nah selain ada tantangannya, pasti tantangan itu kan setiap orang punya efek yang berbeda gitu kan. Kira-kira apa sih yang bikin tetap semangat nih untuk bersiar bersama Ewa Gold walaupun tantangannya itu ada di depan gitu ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kamai. Jadi selama saya bergabung di EWA ini dari bulan November, kalau nggak salah, November tahun lalu saya bergabung. Kemudian saat bergabung saya dapat dukungan dari suami itu. Kebetulan memang awalnya suami itu yang semangat untuk membantu saya untuk bersyiar kalau teman-temannya. Dari situ saya alhamdulillah dapat member, terus mereka bergabung dan mereka tuh yang bikin saya dan suami semangat, mereka juga ikut semangat bersyiar gitu. Walaupun memang mereka tidak punya basic yang apa ya istilahnya basic, belum mengerti apa-apa gitu. Belum tahu jualan emas seperti apa ya, gitu betul. Intinya mereka, jadi dari kami berdua waktu saat bersyiar itu adalah bagaimana kita menabung dalam bentuk emas, karena kan kalau di bank, maaf nggak pernah di bank, jadi tabungan kita itu sepertinya gampang banget kalau ada ATM, kalau ada perlu ambil gitu. Lebih konsumtif ya? Iya, lebih konsumtif. Kalau dalam bentuk emas kita simpan, kalau kita mau jual kita mikir 2 kali, jual nggak, akhirnya disimpan. Besok sayang betul. Akhirnya besoknya malah kita beli lagi gitu kan. Nah terus dari situ yang bikin saya semangat adalah saya punya mentor yang luar biasa gitu. Awalnya saya memang kenalnya dari Bunda Jevi. Bunda Jevi itu sekarang jadi salah satu tim syiar Depok. Jadi setiap kali saya berkonsultasi tuh biasanya lewat beliau gitu. Jadi beliau memberikan saya masukan, input, edukasi. Nah, jadi saya juga dengan lebih mudah juga menyampaikan kembali pada member saya. Nah, kalau dukanya itu ya itu ramai seperti yang kawan-kawan udah pernah sampaikan ya. Jadi mindset orang-orang itu sekitar memang masih melihat logam mulia itu mahal gitu. Apalagi barang yang mahal gitu, eksklusif gitu. Betul sekali. Mereka lebih memilih untuk membelikan yang lain gitu ya. Cuman karena apalagi kalau musim pandemi seperti ini kan, dari kemarin tuh mereka mengeluh nggak ada uang buat nabung gitu, mahal. Tapi ya qadarullah, alhamdulillah itu kepingan kecil itu membantu banget gitu. Jadi kayak lingkungan rumah yang memang rata-rata penghasilannya ya nggak ya istilahnya menengah ke bawah, terus kita bantu saving tiap minggu. Jadi kayak kalau sekarang di Depok ada apa celengan itu ya, betul. Cuman kalau ini jadi kayak ada karena suami profesinya dokter, jadi kalau di itu suka ada kader-kader gitu. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang karena kader itu juga ada yang member kami. Nah jadi lewat beliau mereka membantu menabung dalam bentuk logam, uang receh gitu. Jadi tiap minggu disetorkan, karena mereka tukar dengan kepingan 0,025 atau 0,05 gitu. Jadi banyak poin itu ya? Iya, betul. Kadang nggak memungkinkan juga ponakan atau saudara-saudara yang terdekat juga diberikan edukasi untuk menabung, karena mereka kan cukup umur. Jadi kami memberikan bahwa
sebagai laki-laki misalnya jangan minta lagi sama orang tua gitu, sisihkan uang jajan, dibeli emas, nanti pada saat ntar menikah atau apa itulah jadi mahar gitu. Didoktrin dari awal gitu ya. Iya betul. Nah kira-kira ada apa yang kita masih tetap semangat nih, kira-kira kan yang bikin semangatnya tuh? Yang bikin tetap semangat ya itu punya mentor-mentor hebat. Setiap minggu ada webinar sharing, atau ya gold sharing gitu. Jadi yang tadinya down terus kalau kita ikut, oh iya ya benar, oh iya ya harus tetap semangat, oh iya ya sudah diingetin kayak gitu. Jadi saya dan suami suka ikut walaupun memang yang terdaftar saya, tapi suami juga ikut mendengarkan. Bareng-bareng gitu. Ya jadi bisa Bertukar pikiran. Betul. Jadi as a team gitu ya. iya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi yang bikin semangat itu karena ada teamwork yang solid juga dari support dari cabang gitu ya, sehingga cabangnya bisa lebih lebih kreatif, teman-teman yang lain juga kita bisa ngikutin gitu kan, dan Masya Allah luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Puri. Alhamdulillah tadi kita sudah mengenal Teh Yayah gitu ya, yang Masya Allah punya experience yang luar biasa dengan lingkungannya gitu ya. Dan Alhamdulillah beliau sekarang menjadi agent of love yang produktif juga gitu ya di cabang Depok ini. Nah kita ingin mengenal lebih dalam nih dengan Teh Yayah ini, kira-kira Teh dalam mengenal Ewagot tadi sudah latar belakangnya gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang bikin bahagia gitu ya di Ewagot ini? Dan tentu juga dalam berusia sama nih, teman-teman yang lain juga ternyata punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, setiap teman-teman kan yang jadi AOG tantangannya berbeda gitu ya. Nah, kira-kira Teh Yayah ini tantangannya apa gitu. Dan untuk menjawab tantangan itu tentu mungkin kan secara mental atau misalnya kayaknya semangatnya kurang gitu. Nah, kira-kira apa sih yang tetap bikin semangat ya Teh Yayah ini gitu. Silakan Teh. Iya, baik. Alhamdulillah ya di Ewagot ini kami juga dapat support ya dari cabang Depok. Kita setiap minggu ada pembinaan ya. Kemudian sesuatu yang membuat saya menjadi tantangan saya adalah ketika lingkungan saya menganggap bahwa tadi emas itu ada sesuatu yang mahal gitu. Nah kami ada program receh itu emaskan recehmu gitu kan. Nah kami ada sediakan celengan. Itu dari postingan WA saya posting bahwa uang receh itu bisa ditukar dengan emas. Itu mindset kawan-kawan itu, tetangga-tetangga, terus teman-teman itu banyak yang kok ada ya emas yang harganya 38.000 gitu kan. Kok ada ya emas yang harganya 68.000 gitu. Nah, saya ada recehan gitu. Itu bisa ditukar gitu. Alhamdulillah itu saya dapat recehan itu sampai 1 kantong plastik yang merah itu, yang buat biasa nasi kotak itu penuh. Sampai saya bingung, ini mau diapain nih gitu kan awalnya. Tapi berat banget itu deh. Berat banget itu, nggak bisa kalau diangkat pun takut jebol gitu ya. Alhamdulillah dengan program receh itu banyak yang, bahkan ketika saya posting di FB itu dari luar daerah itu pada nanya gimana caranya saya di Jambi, saya di sini gitu ya, silakan hubungi agen terdekat di sana gitu. Kemudian kami juga dari Jelantah. Dari Jelantah itu kan biasa ibu rumah tangga itu pasti setiap rumah punya jelantah ya. Saya pun dulu awalnya saya bingung nih jelantah mau diapain gitu kan. Kalau dibuang kok rasanya ngenes gitu kan. Jelantah itu minyak goreng bekas. Ya, ketika saya buang kok rasanya kayak nggak ikhlas, saya mengotori alam gitu kan. Dan alhamdulillah dari jelantah ini pun kita ada program dari penukaran jelantah dengan emas. Dan itu saya sudah alhamdulillah dengan RT kita sudah kerjasama. Jadi dari masyarakat itu dikumpulin jelantahnya, kemudian jelantah yang terkumpul kita tukar dengan emas dan emasnya jadi kas RT. Dikumpulnya di PMP? Iya di RT gitu. Pakai drigen, pakai drigen. Jadi dikumpulin dituang dalam satu drigen itu, kemudian ditukar emasnya jadi kas RT gitu. Jadi
SRT-nya dari emas. Itu yang sangat membahagiakan buat saya. Alhamdulillah gitu kan. Awalnya mungkin saya berpikir nih untuk mengedukasi itu saya ingin sekali gitu kan masyarakat itu mengenal program investasi nabung dengan emas gitu kan, manfaat emas itu gitu. Ya alhamdulillah dengan program receh dan jelantah ini saya bisa menjangkau kalangan menengah ke bawah gitu. Dan alhamdulillah udah pada punya gitu. Jadi dengan program jelantah itu. Kemudian tadi yang membuat saya semangat ya tadi kita ada tim di IOA Gold itu luar biasa. Setiap AOG kita seperti satu keluarga gitu ya. Kita ada peradaban dan kemudian wakaf di IOA Gold itu juga yang membuat saya semangat untuk syiar. Saya selalu menyampaikan seperti ini kalau misalnya kalau kita beli IOA Gold ada wakaf, ada harta kita yang diwakafkan di One Quran Institute. Di sana ada para penghafal Quran. Kita nggak tahu ketika mereka mendoakan kita itu kondisi kita seperti apa, tapi ada doa yang terus mengalir ke kita, saya bilang gitu. Kemudian ketika harta kita memang jadi jadi tempat mereka untuk belajar, insya Allah itu akan mengalir terus pahala ketika kita sudah meninggal dunia pun gitu. Jadi saya berharap masyarakat itu beli IOA itu bukan hanya sekedar beli emas gitu. Jadi saya menyampaikan kita dapat doa loh. Bonusnya itu doa. Keuntungan itu hal lain gitu ya. Iya, seperti itu. Biasa ternyata teman-teman IOA Gold ini mempunyai manfaat yang sangat luas gitu ya, selain untuk pribadi dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, bahkan untuk kas RT gitu ya. Nah ini yang menariknya. Dan itu juga bisa buat masjid juga dan hal yang lain gitu ya. Nah bisa gitu betul. Dan ternyata sebagai informasi juga wakafnya IOA Gold itu bukan hanya ke One Quran Institute yang ada di Bandung, tapi ini juga tersebar di Indonesia. Kita ada rumah-rumah Quran juga, dan ada juga yang dewasa itu menghafal Quran lewat online, adanya Hufaz online. Nah setiap bulan itu kita support keuangan mereka karena Hufaz online itu gratis belajarnya. Kemarin udah wisuda kurang lebih 100 orang gitu ya, penghafal Quran gitu, dan Masya Allah orang-orang yang berwakaf di sana otomatis tuh dapat doa-doa, apalagi dapat berkah dari orang yang penghafal Quran gitu. Nah ini yang bikin saya getar gitu ya. Kemarin ada wisudanya gitu ya, saya diundang, kasih memberikan juga speak juga di acara wisudanya. Masya Allah di seluruh Indonesia itu penghafal Quran sangat luar biasa, dan mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para agent of gold, pada AOG, MOG, cabang gitu, konsumen yang mensupport program itu, karena program itu berbayar harusnya gitu ya, dan mereka bisa menghafal, ada yang udah 2 juz, ada yang udah 3 juz, dan guru-gurunya juga dari luar negeri juga, dari Yaman gitu, karena dari mereka juga ingin mewakafkan juga. Tapi walaupun mewakafkan, kita tetap berikan kafalahnya buat guru-guru kita, gitu kita hargai. Nah mungkin gitu, terima kasih. Terima kasih.